Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nusina wa ma jahilna wa zidna ilma wa fiqha wa amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita berjumpa kembali. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan materi terjemah tafsir tadabbur kita, dan kita sampai pada ayat yang ke-29 dari surat An-Nisa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih belum bisa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu, janganlah kalian makan, amwalakum, harta kalian, harta di antara sesama kalian, bil batil, dengan cara yang batil, illa, kecuali, antakuna tijaratan, kecuali dia adalah perdagangan, kecuali ia dalam perdagangan, antaradhin, saling ridha, saling suka, minkum, di antara kalian. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian taqtulu, membunuh, anfusakum, diri kalian, yaitu di antara sesama kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana bikum rahima, dia adalah maha penyayang kepada kalian. Wa, dan man yaf'al, siapa yaf'al, melakukan dalika, yang demikian itu. Apa itu? Yaitu memakan harta kalian dengan cara batil dan membunuh. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang melakukan hal demikian itu, udwanan, dengan cara melanggar atau permusuhan, wa dhulman, dan kedzaliman, fa saufa, maka kelak, nuslihi nara, kami akan masukkan ia ke dalam api neraka. Wa kana dzalika, dan hal itu, 'ala Allah, atas Allah, yasira, mudah. Yang pertama, dari sisi makna, di ayat 29 Allah menegaskan amwalakum anfusakum, harta kalian, jangan kalian memakan harta kalian. Maksudnya adalah harta di antara sesama kalian.
Allah mengistilahkan harta saudara kita seperti harta kita sendiri. Karena seorang mukmin, sebagaimana yang Rasulullah SAW jelaskan, satu mukmin terhadap mukmin yang lainnya adalah seperti ibarat satu tubuh, saudara. Al-mu'min akhul mu'min. Mukmin itu saudaranya mukmin yang lainnya. Atau dalam surat Al-Hujurat ayat 9-10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Dan lafaz ikhwah menegaskan saudara seperti saudara sekandung. Seorang mukmin Allah ungkapkan bahwasanya mereka ikhwah, saudara. Dan lafaz akh atau ikhwah layaknya saudara sendiri. Dan seorang penyair mengatakan, rubba akhin lam talidhu ummuhu. Berapa banyak dalam kehidupan itu ada saudara-saudara yang tidak dilahirkan dari satu ibu. Dalam artian, dalam kehidupan kita itu terkadang mendapati orang lain yang bukan dari kerabat kita, bukan dari satu rahim dengan kita, namun layaknya seperti saudara sendiri, meskipun tidak dilahirkan dari satu ibu. Rubba akhin lam talidhu ummuhu. Berapa banyak ada saudara-saudara yang kita dapati layaknya kayak saudara sendiri, meski tidak dilahirkan dari satu ibu. Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Nida li ahlil iman, panggilan kepada orang-orang beriman. Maka sebagaimana perkataan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, jika ada suatu ayat yang dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka akan ada perintah atau larangan. Wahai orang-orang beriman, la ta'kulu, jangan kalian makan harta-harta di antara kalian bil batil, dengan cara batil. Yang pertama adalah munasabatul ayat lima qablaha. Layarnya belum muncul juga ya? Belum ya? Apa? Sesekali hafalan dulu. Munasabatul ayati lima qablaha, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelum-sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang mahram, wanita-wanita yang boleh dinikahi dan wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Sebelumnya juga berbicara tentang perkara mahar. Mahar wanita yang merdeka, mahar wanita seorang budak. Dan sebelumnya juga berbicara tentang anak-anak yatim. Dan di awal kita sebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mengeraskan hukumannya itu agak taglid, mughallad, dikeraskan. Allahumma harrij, ya Allah, beri sanksi yang keras kepada seseorang yang semena-mena terhadap haknya dua orang yang lemah, yaitu anak yatim dan seorang perempuan.
Maka di antara menyanyiakan hak dua orang yang lemah adalah dalam perkara warisan, dalam perkara mahar. Itu di antara hak-hak yang terhalangnya anak yatim dan seorang perempuan di zaman jahili adalah perkara harta. Ketika meninggal maka hartanya dikuasai oleh keluarga laki-laki. Maka di sela-sela ayat tersebut Allah sisipkan ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta-harta sesama kalian dengan cara batil. Maka di antara perkara harta adalah dalam perkara pernikahan, yaitu tentang mahar, tentang warisan, atau lebih luas harta secara umum yang dimiliki oleh manusia. Sehingga dari ayat ini menegaskan sebuah kaidah umum dalam bermuamalah harta. Apa itu? Tidak boleh seseorang berbuat semena-mena terhadap harta orang lain, kecuali dengan cara yang hak. Maka makna ya ayyuhalladzina amanu, ay ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, la ya'khud ba'dukum amwala ba'd. Janganlah sebagian kalian mengambil harta sebagian yang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Min wasail kasbil muharramah, di antaranya dengan cara mendapatkan harta dari orang lain dengan cara yang diharamkan. Karriba wal qimar, seperti riba dan judi. Wa ghairi dzalika minal umur allati nahakumullahu azza wajal, dan yang lainnya dari muamalah harta yang Allah larang. Illa an takuna tijaratan, kecuali cara mendapatkan harta tersebut adalah tijaratan, yaitu perdagangan. Dan perdagangannya Allah sifati dengan antaradin, saling suka, saling ridha di antara mereka, minkum, di antara kalian, sehingga tidak ada unsur paksaan atau cara-cara yang tidak diperbolehkan dalam syariat. In kana hadzal mal alladhi ya'khudhuhu ba'dukum min ba'd, akan tapi harta yang sebagian kalian mengambil dari sebagian yang lainnya, innama yu'khadhu bisababi tijaratin sadiratin an ridhan, sesungguhnya harta yang diperoleh dari perdagangannya dia mendapatkannya an ridhan, berdasarkan atas asas saling ridha, bainal mutabayi'aini minkum, di antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Fadzalika halalun lakum, maka itulah halal bagi kalian. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Makna la taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Yang pertama adalah
jangan membunuh diri kalian sendiri. Apa itu? Bunuh diri. Atau makna yang kedua, jangan kalian membunuh diri kalian sendiri, yaitu sesama di antara kalian. Karena saudara-saudara kita, saudara seagama, saudara dalam dunia adalah ibarat satu tubuh. Maka membunuh orang lain adalah seperti membunuh diri sendiri, karena diibaratkan seperti satu tubuh. Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul mu'min," perumpamaan seorang mukmin, "fi tawaddihim wa tarahimihim wa ta'atufihim," dalam kasih sayang mereka, saling simpati dan empati di antara mereka, kal matsalil jasadil wahid, seperti ibarat satu tubuh. Sehingga baik yaitu dengan membunuh dirinya sendiri atau membunuh orang lain, karena diibaratkan seperti satu tubuh. Munasabatu halima qablaha, hubungan antara lafaz la taqtulu, jangan membunuh, dengan kalimat sebelumnya la ta'kulu amwalakum, jangan memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Apa korelasinya antara menghilangkan nyawa dengan menghilangkan harta? Annal mala lamma kana adilar ruh, harta di tengah manusia itu separuh nyawa atau bertaruh nyawa. Seseorang untuk mendapatkan harta itu sampai bertaruh nyawa. Seseorang untuk mengais rezeki itu sampai berani apa? Bertaruh nyawa. Kalau kerja di kantoran aman Pak ya. Tapi kalau kerja yang lain di tengah laut atau di ada yang mereka mencari emas di dalam lubang, atau mereka yang naik di atas gedung, harta itu untuk mendapatkannya sampai bertaruh nyawa. Naha an itslafi bil batil, maka Allah melarang menghancurkannya dengan cara yang batil. Naha an itlafin nafs, melarang juga dari menghancurkan diri sendiri. Sehingga antara harta dan nyawa itu saling memiliki kaitan. Karena untuk mendapatkannya itu manusia sampai berani bertaruh nyawa. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Ai la yaqtul ahadukum nafsahu allati baina jambayhi, janganlah salah seorang di antara kalian membunuh dirinya sendiri yang ada di hadapannya. Wala yulqi binafsi ila tahluka, dan jangan sampai mencampakkan dirinya dalam kebinasaan. Bi fi'li ma yufdi ila talaf, dengan melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan kepada kehancuran, kerusakan. Dia tidak boleh membunuh diri sendiri atau bunuh diri. Hal ini menegaskan bahwasanya Allah
arham min nafsihi. Allah itu lebih sayang kepada manusia melebihi kesayangan manusia terhadap dirinya sendiri. Mana buktinya Allah itu lebih sayang kepada manusia, kepada kita, daripada manusianya itu sendiri? Buktinya Allah melarang merusak tubuhnya yang seseorang mungkin saja dia berani merusak dirinya sendiri. Mungkin seseorang mengatakan, ya terserah saya, ini kan tubuh-tubuh saya, ini kan jasad-jasad saya. Padahal dia tidak tahu bahwasanya apa yang diperbuat itu membahayakan dirinya atau merusak dirinya. Maka segala bentuk yang merusak atau membinasakan diri sendiri, Allah melarangnya. Hal ini menegaskan Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi kasih sayang hambanya terhadap dirinya sendiri. Atau pada makna yang kedua, wala yaqtul aidan akhahu fiddin, juga tidak boleh membunuh saudaranya dalam seagama. Bukan berarti yang tidak seagama boleh, enggak. Siapa lebih ditekankan lagi, dalam seagama tidak boleh. Faman qatala ghairahu, barang siapa yang membunuh selainnya, orang lain, min ikhwanihi, dari saudara-saudaranya, fiddin, dalam agama, faka'annama qatala nafsahu, maka seakan-akan dia telah membunuh dirinya sendiri. Li'annahum ahlu dinin wahid, karena mereka adalah satu agama. Allah berfirman dalam surat Al-Isra di ayat 33. Qala ta'ala wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak yang dibenarkan. Dan dosa yang sepanjang generasi, sepanjang diutusnya Nabi, senantiasa tetap dosa. 3 hal: syirik, membunuh nyawa, berzina. Ketika Allah menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman, Allah menyebutkan mereka yang tidak melakukan perbuatan syirik. Wala yaqtul, dan tidak membunuh. Wala yaznun, dan tidak melakukan perbuatan zina. Maka sepanjang perjalanan generasi manusia, setiap masa dari masa kenabian yang diutus, maka di antara dosa yang tetap dosa adalah perbuatan membunuh. Dan tidaklah seseorang yang memulai pembunuhan, maka setiap ada pembunuhan di muka bumi dia mendapatkan dosanya. Siapakah manusia yang pertama kali memulai pembunuhan? Qabil membunuh Habil. Ya. Dalam Quran tidak disebutkan namanya, namun disebutkan dalam Israiliyat bahwasanya yang dibunuh adalah Habil, yang membunuh adalah Qabil. Apa motivasinya? Sebabnya hasad. Dari perbuatan hasad, kemudian tidak segera diobati, tidak segera dilawan, kemudian tumbuh dan dihiasi oleh
oleh setan sampai akhirnya Qabil berani membunuh saudaranya sendiri Habil. Dan kisahnya sangat masyhur. Kisahnya sangat masyhur dalam surat Al-Baqarah. Ya. Tentang kisah Qabil membunuh Habil. Sampai akhirnya dia itu ingin menguburkan dan tidak tahu caranya. Gimana cara menghilangkan jejak? Sampai datanglah burung gagak yang mengajarinya bagaimana cara menguburkan. Kenapa dikirim burung gagak? Di antara hikmah yang disebutkan, burung gagak di antara hewan-hewan fasik. Fasik itu hewan yang perusak. Di antara hewan-hewan ada hewan yang disebut dengan hewan fasik dan boleh dibunuh. Seperti kayak tikus, kalajengking, ular, di antara burung gagak. Sehingga burung gagak adalah burung fasik, burung yang fasik. Seakan-akan Allah ingin mengirimkan kepada Qabil bahwasanya dia itu akan diajari oleh orang yang fasik. Jadi si fasik diajari oleh fasik. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Thabit ibnu Dhahhak radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, wa man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya, dan barang siapa membunuh dirinya bi syai'in, dengan sesuatu, fid dunya, di dunia. Orang membunuh dirinya sendiri. Apa sebabnya, Pak? Orang itu membunuh dirinya sendiri, apa sebabnya? Pengen lari dari kenyataan. Tapi nyatanya nggak selesai juga. Kesatria kan katanya kalau membunuh kalau gagal ya udah bunuh diri, lebih kesatria, kata orang Jepang yang tidak punya agama. Namun bagi orang yang punya agama, man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya, barang siapa yang membunuh dirinya di dunia, uddiba bihi yaumal qiyamah, justru dia akan disiksa dengannya di hari kiamat terus menerus. Orang yang mengira bahwasanya kalau bunuh diri ingin selesai dari masalah, ingin lari dari kenyataan, justru bunuh diri itu adalah awal kesengsaraan. Yang terkadang orang itu melakukan hal itu nggak banyak panjang pikir. Terkadang apa? Karena sudah tertutup akalnya, setannya sudah memberikan was-was yang banyak, akhirnya apa? Tertutup akalnya, bunuh diri. Dan seandainya dia tahu apa yang didapat, gak jadi. Saya pernah sekali ada seseorang nelpon, Ustaz, saya ingin bunuh diri. Ada, saya pernah punya pengalaman. Saya ingin bunuh diri. Akhirnya Pak, saya dengarkan bicara panjang, intinya masalah rumah tangga. Dah berat. Kemudian Pak, saya bacakan hadisnya. Hanya bacakan. Kamu bunuh diri itu kan ingin lari dari kenyataan, ingin selesai dari masalah. Tahu enggak hadisnya? Justru itu adalah awal daripada kesengsaraan. Setelah saya bacakan hadisnya, berhenti, gak jadi.
Maksudnya apa? Terkadang seseorang itu ketika sudah emosi gak pikir panjang. Setelah mengetahui tentang akibatnya, baru apa? Berhenti. Maka Rasul mengatakan, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia, justru akan disiksa pada hari kiamat terus menerus. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man siapa qatala nafsahu, membunuh dirinya, bihadidatin, dengan sesuatu yang tajam. Apa misalnya, Pak? Pisau. Fahadidatuhu fi yadihi, maka kelak nanti pisaunya, barang yang tajam itu akan di tangannya. Yatawajja'u, yang akan menyakit-nyakitinya, merobek-robek dirinya, biha, pada dirinya, fi batnihi, di perutnya, fi nari jahannam, di neraka jahannam, khalidan, kekal, mukhalladan, dikekalkan, fiha, di dalamnya, abada, selama-lamanya. Jadi justru yang bunuh diri itu adalah awal daripada kesengsaraan. Jika dia bunuh diri dengan pisau, maka pisaunya akan diberikan di tangannya, kemudian justru dia akan disiksa dengan pisau itu selama-lamanya. Wa man syariba summan, barang siapa yang meminum sum. Sum apa, Pak? Minum baygon. Sum itu racun. Apa yang punya racun? Ya macam-macam. Bisa baygon, bisa. Wa man syariba summan, barang siapa yang meminum racun, faqatala nafsahu, lalu membunuh dirinya sendiri, fahuwa yatahassahu fi nari jahannam, maka dia akan menyakiti dirinya nanti dengan meminum racun terus menerus, fi nari jahannam, di neraka jahannam, khalidan, kekal, mukhalladan, dikekalkan, fiha abada, di dalamnya selama-lamanya. Kalau tadi di awal dengan cara benda tajam, yang kedua minum racun. Waman taradda, dan barang siapa menjatuhkan dirinya, min jabalin, dari gunung, ya, sesuatu yang tinggi, bisa gunung, kalau sekarang hotel, hotel tinggi-tinggi ya. Barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi, min jabal, gunung, faqatala nafsahu, lalu dia membunuh dirinya sendiri, fahuwa yataradda fi nari jahannam, dia akan jatuh ke dalam neraka jahannam, khalidan mukhalladan, kekal, dikekalkan, fiha, di dalamnya, abada, selama-lamanya. Wal'iyadu billah. Bagi orang beriman, orang yang bunuh diri, jiwanya kerdil, jiwa yang lemah, seperti orang yang tidak bertuhan. Dia tidak mau tawakal, egois. Dia tidak meyakini bahwasanya dia punya Rabb yang Rabbnya ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa. Apapun masalahnya, apapun ujiannya, tetap seorang mukmin diminta untuk
bersabar dan tawakal, dan tidak boleh berputus asa. Apapun keadaannya, ujiannya, bahkan di antara salah satu sifat yang dia tidak mendapatkan bagian masuk surga tanpa hisab. Jadi ada orang-orang itu yang masuk surga tanpa hisab, langsung masuk. Rasulullah SAW bersabda, akan masuk dari umatku 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, langsung masuk. 70.000 kira-kira masuk gak Pak? Hitungan kita. Ya, berarti apa? Kalau gak masuk, cari dari pintu yang lain. Maka di antara sifatnya Rasul mengatakan, humul ladina la yatatayyarun, mereka tidak tatayyur. Tatayyur itu apa? Menggantungkan dengan burung. Jadi kalau burungnya jalan ke kanan, oh ini hari buruk nih, jangan kanan, kiri aja. Sial. Yang percaya dengan hari sial ada Pak? Yang percaya dengan hari sial ada? Jadi kalau hari sial gak jadi nikah. Wala yastarqun, dan tidak ruqyah, tidak minta diruqyah. Ini ikhtilaf ulama. Pendapat pertama, tidak boleh ruqyah mutlak. Pendapat yang kedua, yang dimaksudkan di sini adalah ruqyah yang tidak syar'i. Yang ketiga, wala yaqtaun, dan tidak menggunakan obat kai. Apa itu kai? Besi panas ditempelin di penyakit atau rasa sakitnya, kemudian mati. Orang Arab mengatakan akhir dawa al-kai, obat terakhir kalau sudah nggak bisa kai, mati ya. Jadi udah dimatikan penyakitnya dan anggota tubuhnya, selesai. Hal yang menarik, kenapa dimasukkan kai? Karena dalam pengobatan kai boleh, tapi apa? Pengobatan kai mengurangi ketawakalan. Jadi kalau sudah nggak sabar, sudah putus asa, kai. Maka orang mukmin tidak boleh kehilangan kesabaran, tidak boleh kehilangan ketawakalan, tidak boleh berputus asa, kecuali penyakitnya jika dibiarkan akan merambah ke tempat yang lain. Maka apa? Ini diamputasi boleh. Karena dalam kaidah usul fiqh, ad-dararu yuzal, segala sesuatu yang membahayakan itu boleh dihilangkan. Ad-darar la darara wa la dirara, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Boleh gak membunuh nyamuk? Boleh gak membunuh nyamuk? Boleh. Kenapa? Oh boleh. Kan nyamuk juga pengen hidup. Tadi kaidahnya la darara wa la dirara, enggak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Wad-dararu yuzal, dalam kaidah usul fiqh, segala bentuk yang membahayakan boleh dihilangkan. Wa an Jundub bin Abdullah, dan dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda,
kana fima kana qablakum, bahwasanya ada orang sebelum kalian. Rajulun, seorang lelaki, ada seorang laki-laki sebelum kalian. Bihi jurhun, yang dia mendapatkan luka. Fajazi'ah, maka dia sangat-sangat berkeluh kesah, kesakitan, udah putus asa. Jadi ikut di medan perang, terluka. Karena gak sabar dan gak kuasa dengan lukanya, apa yang dilakukan? Fa'akhoda sikinan fahazza biha yadah. Dia akhirnya mengambil pisau, kemudian dia membunuh dirinya sendiri. Karena nggak kuasa rasa sakitnya, nggak kuasa keadaannya, akhirnya apa? Mengambil pisau, ditusukkan diri sendiri biar cepat mati. Fama raqaddam, sampai darahnya itu nggak deras mengalir, tidak berhenti. Hatta mata, sampai dia mati. Qala Allahu Ta'ala, maka Allah mengatakan, badaroni abdi binafsihi, hambaku telah mendahuluiku dengan takdir. Tentunya apa? Dia mati dengan takdir Allah, tapi dia mendahului. Matinya tetap dengan takdir Allah. Cuma apa? Dia itu mendahului. Maka Allah mengatakan, haramtu alaihil jannah. Allah, aku haramkan atasnya surga. Sehingga ya, seseorang yang hendak bunuh diri mengira dengan bunuh diri selesai dari urusan, lari dari kenyataan. Justru itu adalah awal dari kesengsaraan. Sehingga makna wala taqtulun nafs, jangan membunuh diri kalian. Yang pertama, diri kalian sendiri. Yang kedua, saudara seiman kalian. Hadis yang kedua, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. 7 dosa yang membinasakan. Nah, puncaknya dosa ada pada 7 ini. Qalu, para sahabat berkata, wa ma hunna, apa itu? Apa yang 7 itu? Qal, beliau bersabda, asyirku billah, syirik. Dosa besar yang paling besar, puncaknya semua dosa, asyirku billah. Sehingga kalau seseorang melihat kesyirikan, itu seharusnya apa? Gregetnya itu lebih dibandingkan yang lain. Kalau melihat dosa kesyirikan, itu seharusnya apa? Hati itu gregetnya itu lebih daripada yang lain. Asyirku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua, wassihar, sihir. Sebagaimana dalam kisahnya era Nabi Sulaiman. Jadi mulainya terjadi sihir di zaman siapa? Sulaiman. Jadi merebahnya ilmu sihir itu di zamannya Nabi Sulaiman di negeri Mesopotamia, Irak ya. Setelah Nabi Sulaiman AS wafat ya. Siapa pertama kali yang bermain-main sihir? Bangsa Yahudi, yang mereka awalnya menuduh Sulaiman itu punya kerajaan yang sangat besar karena dia punya sihir. Akhirnya mereka bermain-main sihir sampai Allah turunkan 2 malaikat, malaikat Harut dan Marut.
yang mengajarkan kepada manusia perbedaan apa itu sihir dan apa itu wahyu. Maka sihir, Allah menegaskan tidak ada manfaat sama sekali. Jadi ada dosa, ada perbuatan suatu dosa, itu terkadang ada manfaatnya. Namun Allah haramkan karena manfaatnya kecil, mudaratnya besar. Jadi sebab pengharaman satu, mudaratnya mutlak, 100% mudarat. Yang kedua, ada maslahatnya, ada mudaratnya. Namun mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya sehingga diharamkan. Contohnya apa? Dosa ada kebaikannya, ada maslahatnya, namun sisi mudaratnya jauh lebih besar. Kalau sihir semuanya mutlak. Mutlak mudarat. Tes. Diharamkan sesuatu itu sebabnya karena semuanya mudarat. Atau diharamkannya sesuatu ada maslahatnya, ada mudaratnya, tapi mudaratnya jauh lebih besar. Sekarang kalau semuanya mudarat, sihir tidak ada manfaatnya. Allah mengatakan wala yanfa'uhum wa yadurruhum, ketika menyebutkan tentang sihir, dan tidak ada manfaatnya sama sekali, semuanya mudarat. Itu sihir. Baik, yang kedua, diharamkan sesuatu karena mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Contohnya, minum khamr. Khamr ada manfaatnya? Khamr ada manfaatnya? Ada. Allah mengatakan di dalam khamr dan judi ada manfaat, akan tapi ismuhuma akbar, kerusakannya jauh lebih besar. Orang kalau main judi, kalau menang untung enggak? Untung. Manfaat. Orang kalau jualan khamr dapat untung? Dapat. Manfaat. Buat nafkah anak, istri. Tapi karena mafsadatnya, mudaratnya jauh lebih besar sehingga Allah haramkan. Sehingga ini menjadi sebuah kaidah dalam syariat. Jika ada sesuatu mudaratnya mutlak, haram. Atau ditimbang-timbang, maslahat sama mudaratnya jauh lebih besar, maka ini haram. Tinggal dikiaskan masing-masing. Yang ketiga, waqatlun nafs, membunuh nyawa allati haramallah, yang Allah haramkan, illa bil haq, kecuali dengan hak yang dibenarkan. Lafaz yang terakhir, innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah sangat sayang kepada kalian. Allah sangat rahim, sangat sayang kepada kalian wahai hamba-hambanya. Yaitu innallaha ta'ala du rahmatin bikum ayyuhal ibad, sesungguhnya Allah memiliki kesayangan kepada kalian wahai hamba-hambanya. Wa min rahmatihi, dan di antara bentuk rahmatnya kepada kalian, annahakum an qatli nufusikum,
Allah melarang kalian membunuh diri kalian sendiri. Wan ityani ma fihi halakuha, dan mendatangkan segala sesuatu yang dapat membinasakan dirimu. Wa min rahmatihi aidan, dan di antara bentuk rahmatnya, an harrama dima'ah ba'dikum ala ba'd, Allah mengharamkan darah sebagian kalian atas sebagian yang lainnya, illa bihaqqiha, kecuali dengan hak. Wa hadara akhdha amwali ba'dikum min ba'dil batil, dan dilarangnya mengambil harta sebagian kalian dari yang lainnya dengan cara yang batil, illa, kecuali antijaratin birridha wa tibin nafs, kecuali dengan perdagangan yang saling ridha dengan senang. Walaula dzalika, kalaulah bukan hal demikian, la halaktum, kalian pasti akan binasa. Wa ahlaka ba'dukum ba'd, dan sebagian kalian akan mudah membinasakan sebagian yang lain. Qatlan wa salban wa ghasban, baik dengan cara membunuh atau merampas atau merampok. Sehingga ayat ini menegaskan bahwasanya Allah itu lebih sayang kepada hamba-hambanya. Dan ayat ini pernah dipakai oleh Abdullah Amr bin As. Dan Abdullah Amr bin As seorang sahabat yang terkenal dengan cerdas. Di antara para sahabat itu ada sahabat-sahabat yang cerdasnya di atas rata-rata. Jadi ada sahabat yang cerdas, ada yang cerdasnya di atas rata-rata. Maka Abdullah bin Amr bin As suatu ketika menjadi seorang komandan pasukan. Ketika dia menjadi seorang komandan, maka yang akan sholat, yang akan diikuti perintahnya dia, komandannya. Sehingga yang menjadi imam dia, yang akan merintahkan dia, segala sesuatu dia memutuskan. Ketika dalam suatu peperangan, tentunya dalam keadaan safar, setelah selesai dari peperangan, di malam harinya Abdullah bin Amr bin As ini sedang junub. Besok paginya harus imam sholat subuh. Maka keadaannya sangat-sangat dingin. Ketika hendak akan sholat subuh, dia tidak bisa menggunakan air. Maka karena dia junub, akhirnya dia tayamum. Jadi junub memandikan, junub mengharuskan mandi besar. Maka para sahabat ketika melihat Amr bin As ketika akan sholat menjadi imam dan dia harus mandi besar, dia gak mandi besar, justru dia tayamum, dan dia tetap menjadi imam, dan tidak ada yang berani menegur karena dia ketuanya. Selesai dari sholat, kembali di kota Madinah, maka para sahabat membicarakan tentang beliau. Akhirnya datanglah kepada Rasulullah SAW para sahabat dan menanyakan kepada Amr bin As. Maka ketika ditanyakan, wahai Abdullah bin Amr bin As, kenapa engkau melakukan hal demikian? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya di malam itu dingin yang sangat-sangat dingin. Dan jika aku memaksakan diri, kalau yang lainnya bisa, saya kalau memaksakan diri saya sakit, saya akan binasa. Maka aku teringat firman Allah di ayat ini, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah sangat sayang kepada kalian. Mendengarkan hal demikian, Rasulullah SAW diam, senyum, dan tidak
yang tidak merespon, maksudnya tidak memberikan teguran. Dan diamnya Rasulullah menunjukkan setuju. Jadi sukutuhu yadullu ala muwafaqatihi. Diamnya Rasulullah SAW dari suatu hal menunjukkan atas setuju. Ya, kalau yang lainnya bisa, kalau saya nggak bisa, ini kalau saya tetap paksakan menggunakan air, saya akan sakit, mungkin bisa binasa. Misalnya baru nikah, kemudian apa? Bulan madunya kemana Pak? Ke puncak ya. Pas mandi junub, besoknya apa? Dingin yang sangat dingin, nggak ada air hangat. Dipaksakan sakit atau binasa. Misal itu bisa mengambil apa? Kisahnya Amr bin As. Ala kulli hal, hal ini menegaskan bahwasanya Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang melakukan hal demikian itu, udwanan wa dhulma, udwanan melanggar. Allah perintahkan tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara batil. Allah tegaskan tidak boleh membunuh, ternyata masih melanggar. Wa dhulman, melanggar perintah Allah dan mendolimi orang lain. Jadi, mengambil harta orang lain, membunuh orang lain. Satu, dia melanggar perintah Allah. Dua, dolim kepada orang lain. Jadi, ada dosa itu yang hanya melanggar namun tidak merugikan orang lain. Ada dosa yang dia melanggar ketentuan Allah dan mendolimi orang lain. Maka dalam perkara harta, membunuh nyawa, udwanan wa dhulman, melanggar daripada perintah Allah dan juga berbuat zalim. Fasaufa nuslihi nara, maka kelak kami akan masukkan dia ke dalam api neraka. Dan kaidah dalam dosa besar, setiap ada ayat Al-Quran atau hadis yang ancamannya langsung dengan api neraka, maka dia adalah dosa besar. Jadi ada dosa besar, ada dosa kecil. Maka kaidah dosa besar, setiap perbuatan dosa yang ancamannya langsung dengan api neraka di dalam Quran maupun hadis, maka dia adalah termasuk dosa besar. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Ai inna man ya'kul amwalan nas bil batil, sesungguhnya siapa yang memakan harta manusia dengan cara batil, wa yaqtulu nafsul lati haramallahu ta'ala qatla bighairi haqq, membunuh nyawa yang Allah haramkan tanpa hak yang dibenarkan, mutajawizan bidzalika hududallah, yang dia melanggar batasan-batasan Allah sampai pada apa yang Allah haramkan, wa mutajasiran ala intihaki dzalik, dan berani melanggar hal itu, an qasdin, dengan kesengajaan, wa ilmin bitahrimihi, dan mengetahui keharamannya, la an jahlin aw nisyan, bukan karena enggak sengaja, tidak tahu atau lupa. Jadi mungkin saja seseorang itu melakukan akad yang dilarang karena enggak tahu. Mungkin dia melakukan perkara riba, dia enggak tahu itu adalah riba. Atau orang menghilangkan nyawa orang lain atas dasar tidak sengaja, mungkin. Maka yang sengaja mengetahui akan dosanya bukan atas dasar
ketidaksengajaan atau lupa, fasaufa nuslihi nara, maka kelak kami akan masukkan ia ke dalam api neraka. Sehingga yang mendapatkan ancaman api neraka yang dia melakukan hal itu an qasdin wa ilmin bi tahrimihi, sengaja tahu tentang pengharamannya, tidak atas dasar kebodohan atau tidak sengaja atau nisyan lupa. Wa kana dzalika 'alallahi yasira, dan hal itu mudah bagi Allah. Ai inna idkhalahu nar, sesungguhnya memasukkan ia ke dalam api neraka, wa ihraquhu biha, dan membakarnya dengan api neraka, amrun sahlun 'ala Allah, mudah bagi Allah, la yamtani' alaihi, tidak ada yang dapat menghalanginya. Demikian yang bisa kita ambil faedahnya dari dua ayat, yaitu tentang larangan memakan harta dengan cara batil dan juga menghilangkan nyawa. Dan disebutkan harta dan nyawa, dikaitkan harta dan nyawa karena seseorang untuk mencari harta, seseorang itu dalam mencari harta sampai bertaruh nyawa. Dan dikaitkan, diselipkan ayat tentang harta karena berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu menjaga hak-hak harta dari seorang perempuan dan seorang anak yatim. Setelahnya tentang dosa-dosa besar, seseorang yang menjauhi dosa-dosa besar. Baik, insyaallah taala kita akan lanjutkan ayat setelahnya di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bissawab. Kita akhiri, subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai Pak. Bukit itu rutin, di Bukit Kencana itu rutin. Kemarin baru pertama Rentangan. Hah? itu yang pertama. Nanti apa? Saya tanya. Kemarin itu pas ada di sana setia. Sudah berapa kali selesai?
Oh,